Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Perkenalkan nama saya Siti Fatmawati, penanggung jawab Cantelan Turusan Salatiga. Kalau dari tadi disebut dengan nama Siti Barbara, itu panggilan sayang saja dari teman-teman Semansaker, yang katanya artinya bagus, ya sudah diaminkan saja. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan di sini karena apa yang saya alami selama menjadi penanggung jawab Cantelan sebagian sudah disampaikan oleh Mbak Novi, penanggung jawab Cantelan di titik lain di Salatiga, di Cantelan terdahulu. Karena kami selalu berbagi kisah di grup Cantelan. Berawal dari keprihatinan bersama tentang dampak pandemi COVID-19, saya dan teman-teman yang tergabung di Semansaker, komunitas alumni SMU Negeri 1 Salatiga, mengadakan beberapa kegiatan sosial. Salah satunya memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Salatiga dan sekitarnya. Dalam perjalanannya kami dikenalkan ide Cantelan dari Kagamaker oleh Mas Hanif. Ide tentang bagaimana membantu masyarakat secara langsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus bertemu langsung. Kemudian oleh Bu Adiati diajak bergabung di grup Cantelan Kagamaker. Awalnya di Salatiga ada 4 titik Cantelan Semansa yang dibentuk. Namun dikarenakan kesibukan dari dua PIC di 2 titik, akhirnya hanya tersisa 2 titik saja. Dari hasil galang dana COVID-19 di Semansaker, termasuk berjualan kaos donasi, Semansaker mempunyai dana untuk pembelian alat bagi fasilitas-fasilitas kesehatan di Salatiga, juga untuk sekolah-sekolah, juga pemberian sembako bagi masyarakat yang terdampak. Nah, dari sebagian dana itulah yang kemudian diambil untuk menyokong Cantelan. Kami mendapat dana 350.000 per minggunya untuk dibelanjakan bahan cantelan. Ada 5 sampai dengan 6 bungkus yang kami cantelkan setiap harinya. Khusus di cantelan saya, supaya bisa saya cek aktivitasnya, saya taruh saja di pagar depan rumah. Di awal-awal dulu setiap kali habis nyantel saya sempatkan buat ngintip siapa saja sih yang kira-kira ngambil atau mungkin ada yang memberikan cantelan gitu. Ternyata yang mengambil cantelan itu orang-orang dari tetangga desa yang kebetulan tidak saya kenal. Rumah-rumah mereka berada di daerah yang lebih tinggi dari rumah saya, makanya setiap kali saya habis nyantel mereka bisa langsung ngambil gitu. Padahal kan setiap kali nyantel hanya bisa 5 sampai dengan 6 bungkus. Kemudian saya berpikir bagaimana supaya bisa merata manfaat dari cantelan, bisa berganti-ganti yang mengambil cantelan itu. Akhirnya saya ubah untuk jam nyantel. Ternyata cara ini berhasil juga dengan bukti bahwa yang ngambil bisa berganti-ganti orangnya. Khusus untuk cantelan turusan, saya mulai pada tanggal 11 Mei 2020. Sampai sekitar bulan Juli masih dengan dana stimulan dari Semansaker dan pernah juga dari Kagamaker. Selanjutnya, cantelan berjalan dengan dana dari para donatur yang kemudian saya belanjakan ke pasar, petani sayur, dan juga ke warung tetangga. Dan inilah mengapa saya memilih judul cantelan dari Tonggo untuk Tonggo, karena dengan berbelanja di warung tetangga itu ada harapan untuk secara tidak langsung mengajak untuk berbagi dari tetangga sekitar saya. Donasi tidak hanya berupa uang, tetapi ada juga ya berupa bahan jadi beras dan juga sayuran. Sering juga masakan yang siap saji, karena kebetulan teman kerja saya ada yang berjualan masakan matang dan dia sering menyisihkan beberapa bungkus begitu untuk dicantelkan.
Tidak seperti di daerah lain yang di titik-titik candelan lain di daerah-daerah yang banyak pendukung. Di tempat saya khususnya belum banyak warga yang memberikan dukungan untuk nyantel. Padahal sebenarnya banyak sekali warga yang membutuhkan manfaat dari cantelan ini. Pernah juga saya share di grup RT, RW, tetapi hanya sekali saja dan hanya satu orang yang berminat untuk memberikan support. Respon yang saya terima dari share itu ada info bahwa ada beberapa warga yang membutuhkan, tapi setiap kali datang ke titik candelan sudah kehabisan. Saya tetap terus mencoba menggugah semangat warga dengan mengupload foto-foto candelan di story WA dan Facebook saya. Juga tetap saya share di WA Group. Pernah juga mencoba untuk membuat kebun seperti yang Bu Ardiati dan teman-teman lain lakukan, cuman ternyata gagal di tengah jalan. Tapi alhamdulillah walaupun dari warga belum ada support sampai dengan saat ini, tapi dari teman-teman dan para donatur lain bisa menguatkan hingga candelan bisa terus berjalan sampai saat ini. Dengan melihat foto-foto candelan yang saya upload, ada beberapa teman yang ikut membuat candelan serupa di daerah tempat tinggal mereka. Tapi itu lagi dengan kendala yang sama seperti di tempat saya, yaitu kurangnya dukungan dari warga sekitar, mereka akhirnya berhenti nyantel dan memilih untuk menitipkan sebagian dari rezeki mereka di cantelan saya. Ada satu yang tetap bertahan dari candelan-candelan yang bermunculan, tapi kemudian tumbang itu tetap bertahan dan akhirnya masuk ke tim candelan Semansa, sehingga sekarang kembali menjadi 3 titik candelan. Sesuai dengan alasan awal karena apa hilang ya? Sesuai dengan alasan awal kenapa diadakan candelan, yaitu karena adanya pandemi. Lewat candelan ini juga dikampanyekan gerakan memakai masker dengan menambahkan masker di tiap candelan. Menjadi PIC candelan bagi saya awalnya hanya sebuah kegiatan yang harus saya lakukan sebagai tanggung jawab berorganisasi saja. Karena kebetulan dari komunitas saya menjadi salah satu orang yang ditunjuk. Tapi yang saya rasakan semakin lama seperti menjadi candu. Karena kalau sehari saja tidak nyantel, rasanya ada yang kurang gitu dalam hidup saya. Hanya saja kadang semangatnya berkurang karena keterbatasan dana yang tersedia, sehingga memaksa saya untuk merubah jadwal nyantel yang dulunya setiap hari menjadi 2 atau 3 kali, 2 atau 3 hari sekali saja dalam 1 minggu, bahkan sering juga hanya 1 kali dalam seminggu. Tapi dengan keyakinan bahwa ide candelan ini tidak mutlak harus banyak dan sering. Yang penting kita bisa membantu dan mengajak untuk saling berbagi, menyebarkan virus-virus kebaikan. Banyak suka duka yang saya alami sama nyantel, tapi rasa sedih itu hilang dan terlupakan saat melihat anak-anak yang ngambil, yang saya tahu benar bagaimana kondisi orang tuanya, atau bapak-bapak yang pulang kerja dari sepertinya seperti kulit bangunan, karena di tas yang dia tenteng itu banyak sekali kayak pukul, cetok dan sebagainya, itu mengambil candelan sambil mengucap alhamdulillah ya Allah untuk lawuh, seperti itu. Atau anak kecil yang saya lihat rajin sekali mengambil cantelan. Saya tanya tentang pekerjaan orang tuanya, terus dia bilang, matur nuwun Bude, saya bisa ambil candelan terus, karena kalau saya bisa ambil candelan, Ibu bisa beli lauk, seperti itu. Rasanya pengen bisa setiap hari nyantel kayak gitu. Dan banyak sekali keajaiban candelan yang saya alami dan dengar dari cerita teman-teman yang juga ikut berdonasi. Ada yang jual
online setelah memberi donasi tiba-tiba ada WA order tas atau barang lain dalam jumlah banyak. Misalnya saja, atau yang saya alami juga misalnya suatu hari dana candelan itu sudah habis. Saya sudah memutuskan untuk ya sudahlah besok nggak nyantel dulu gitu. Tapi tiba-tiba malamnya ada WA bukti transfer dari teman untuk titip buat cantelan. Atau pagi-pagi ada yang kirim bahan cantelan, padahal saya tidak mengenal siapa orang itu sebelumnya. Dan seringkali saya melihat teman-teman di grup cantelan di Kagama Care seperti ya di Bengkulu atau di wilayah yang lain gitu, untuk cantelannya tuh tiri-tiri berjajar banyak sekali, padahal di tempat saya cuma 5, 7, 10 itu pun jarang-jarang. Sempat bermimpi gimana sih pengen banget di pagar rumah saya itu penuh dengan cantelan gitu, tapi seperti apa ya, ajaib sekali. Jadi beberapa waktu kemudian ada donasi yang masuk dan berbarengan dalam bentuk bahan jadi, misalnya sayuran atau beras atau apa, dan berbarengan dalam satu waktu, dan itu bisa saya manfaatkan, jadi bisa mewujudkan mimpi saya untuk punya cantelan yang banyak itu. Bisa terrealisasi sampai 35 dan 35 sampai 40 bungkus. Ada juga kejadian lucu selama saya menjadi pengurus cantelan. Jadi suatu ketika saudara saya menelpon, "Mbak, ini saya mau ngantar sesuatu," gitu. Tapi kebetulan saya baru berada di luar rumah. Kemudian oleh saudara saya dicandarkan saja di pagar rumah. Sesampainya di rumah saya lihat kok tidak ada apa-apa gitu. Kemudian besok paginya waktu saya mau berangkat kerja ketemu dengan orang, "Mbak, matur nuwun sanget nggih, candilane kalau wingi kok isine kathah sanget kula kebagian setunggal." Alhamdulillah saged kagem kalih dinten. Dalam hati saya ketawa. Wah, ternyata di situ dan saya. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman lain yang membuat saya kadang senyum-senyum sendiri kalau waktu berangkat kerja. Pelajaran yang didapat bagi saya, apapun yang kita lakukan dan bagaimanapun kondisi kita, kalau dilakukan dengan keikhlasan tidak akan berasa berat. Akan banyak jalan yang tidak terduga yang bisa melancarkan apa yang kita niatkan. Sedikit yang kita beri, berlimpah yang kita dapat. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada para donatur, para senior dari Kagama Care, teman-teman Semansa Care, dan semua penerima manfaat cantelan, serta banyak pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kurang atau lebihnya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ardiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.